Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menerangkan berkaitan dengan keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Kita masuk bab 1 ya minggu ini. Kemarin Ibu sudah memberitahu tentang kontrak belajar kita. Silakan lihat di link YouTube sebelumnya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, kalian bisa lihat di depan ini, ya, ada seorang guru atau seorang mentor yang sedang mengarahkan. Ini berada di dalam ruangan, ya. Nah, selanjutnya, apa sih ruang itu sebenarnya? Ya, jadi ruang merupakan bagian dari permukaan bumi, tempat unsur fisis dan manusia bertemu. Ya, jadi kalau kita ada di rumah, terus kita ada di dalam rumah, ya berarti itu di dalam ruangan. Kalau kita ada di sekolah, terus masuk kelas, berarti kita ada di dalam ruangan, ya. Nah, dan yang tersusun secara teratur. Ya, ketika kita berada di dalam ruangan, berarti kita sudah tahu nih mana tempat duduk kita, mana ruangan kita, gitu ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi. Ya, jadi ruang bukan hanya ruang kelas aja nih, ya. Ada darat, ada ruang laut, ya. Terus juga ada ruang udara, ya, termasuk ruang di dalam bumi, ya, sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, ya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, lanjut ya. Jadi udah paham ya pengertian ruang ya. Ruang adalah wadah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Ya, jadi bukan hanya di rumah saja ruang, tapi ketika kita berada di air itu pun ruang namanya. Ya, nah berada di dalam bumi pun namanya ruang. Ya, nah next ya kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ya, nih tadi kan sudah Ibu jelaskan ya ruang ya itu apa? Adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Nah, di depan ini udah lihat ya, betul ya yang dikatakan Ibu bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, ya tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ya, oke, lanjut ya. Nah, di depan ini ada konektivitas antara ruang dan antar waktu. Ya, nah di sini ada konsepnya ada 3 nih ya. Konsep tentang ruang. Ya, ada ruang absolut, ruang relatif, dan ruang relasional. Ya, lanjut. Nah, di sini ada konektivitas antar ruang dan antar ruang. Distribusi ruang atau spatial distribution adalah keberlangsungan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada pola ruang atau spatial pattern. Adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur ya, bisa kalian lihat ya di depan ini ya.
ada posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Lanjut ya. Nah, kita lanjut. Konektivitas antar ruang dan antar waktu. Fenomena waktu dapat dilihat dari hal berikut. Peristiwa siang dan malam. Kita merasakannya ya ketika kita ada fenomena waktu ya, ada namanya siang dan malam. Ya, karena disebabkan oleh adanya rotasi atau perputaran bumi terhadap sumunya. Ya, perputaran bumi itu berapa? Berapa jam ya kira-kira? 24 jam ya, Nak ya. Arah perputarannya berlangsung dari barat ke timur ya. Nah, lanjut lagi ada perbedaan waktu. Ya, kita ada 3 nih perbedaan waktunya. Pertama, ada waktu Indonesia bagian tengah, ada waktu Indonesia bagian barat, ya, terus satu lagi ada waktu Indonesia bagian timur. Ya, lanjut lagi ya. Ada 3 ya, Nak ya. WIB, WIB, sama WITA. Ya. Nah, lanjut. Di sini ada fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Ya, di mana di fase-fase itu ya ada posisi bulan berada di antara bumi ya. Terus dan matahari. Sisi bulan yang menghadap bumi sama sekali tidak mendapat cahaya matahari. Fase ini terjadi kisaran hari 0 sampai ke 29. Lalu ada fase kuartil pertama, yaitu namanya bulan, bumi, dan matahari berada dalam posisi tegak lurus. Nah, di sini lagi ada fase bulan purnama, ya. Bulan, bumi, matahari tampak segaris. Ya kan kata orang banyak, bulan purnama nggak boleh dilihat. Bulan gerhana ya, salah ya. Jadi bulan purnama itu biasa pada malam hari kita lihat terang sekali, ya. Itu di mana terjadi juga musim kemarau mulai datang misalnya. Terus ada lagi fase bulan gerhana. Nah, yang tadi saya bilang ya, ada fase gerhana atau fase kuartil ketiga ya, bulan, bumi, dan matahari dalam posisi tegak lurus ya. Nah, lanjut ada lagi fase kuartil keempat ya. Posisi bulan kembali menjadi bulan baru ya, atau kisaran ke 28,5. Lanjut, pergantian musim nih ya, pergantian musim terkait dengan revolusi bumi ya, orbitnya melalui siklus 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik. Nah, lanjut lagi, bumi mengalami beberapa musim ya, sebagai berikut ya. Misalnya ada musim semi, ya musim semi terjadi 21 Maret sampai 21 Juni. Ya, terus 21 Juni sampai 23 September ada musim panas. Lalu 23 September sampai 22 Desember terjadi musim gugur. Lalu 22 Desember sampai 21 Maret terjadi musim dingin, ya. Nah, ini yang berada di bumi ya. Jadi bukan di Indonesia aja tapi di seluruh dunia gitu ya. Nah, kombinasi revolusi bumi ini ya biasanya ya, ada contohnya ada di daerah sekitar kutub utara yang mengalami malam 24 jam, di kutub selatan yang mengalami siang 24 jam. Next, nah di sini ada konektivitas antar ruang dan waktu. Ruang menjadi interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok lain ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada 3 nih, konektivitas antar ruang dan antar waktu. Ya, ada 3 konsepnya yang terjadi interaksi antar wilayah. Yang pertama, ada kesempatan antara ya, di mana ini dikatakan 3 konsep ini menurut Edward L. Ullman ya. Dia bilang bahwa kesempatan antara itu adalah transportasi yang membaik antara dua dua tempat. Misalnya, akibat perbaikan dari jalan, tanah menjadi jalan beraspal dapat menimbulkan peningkatan interaksi antar kedua tempat itu. Lalu ada saling melengkapi, ya, dua wilayah dikatakan saling melengkapi jika suatu wilayah memiliki hal yang dibutuhkan wilayah lainnya.
dan sebaliknya. Interaksi antara kedua wilayah akan terjadi melalui aktivitas jual beli. Lanjut lagi, ada kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer menunjukkan pada biaya yang harus dikeluarkan dalam mengirimkan barang. Biaya yang besar dan dalam pengiriman barang akan mengurangi terjadinya antar wilayah. Baik, di dalam tiga konsep ini ya, tadi seperti kesempatan antara, ya dia bilang pengertiannya adalah transportasi yang membaik antar dua tempat. Nah, misalnya akibat perbaikan dari jalan tanah menjadi jalan beraspal. Ya, jadi kalau misalnya kalau dulu jalannya masih banyak batu, sekarang beraspal, ya jadi banyak mengalami peningkatan. Terus ada lagi saling melengkapi. Kalau misalnya di Bogor ini, kehabisan jagung, ya terus di Cianjur banyak, ya itu bisa saling melengkapi ya antar kedua wilayah. Lalu ada kemudahan transfer, ya kemudahan transfer merujuk pada biaya yang harus dikeluarkan dan mengirimkan barang. Biaya yang besar dalam pengiriman barang akan mengurangi terjadinya interaksi wilayah. Ya biasanya ini kalau misalnya kita pesan apa ikan ya ke luar gitu ya, biasanya ada kemudahan transfer ya. Terus habis itu tapi ada biayanya cukup besar. Nah, pembelajarannya kelas 7 sudah selesai ya. Di pertemuan pertama, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Tugas untuk kalian adalah carilah contoh yang berkaitan dengan kesempatan antara, saling melengkapi, dan kemudahan transfer. Ya, kasih contoh satu-satu aja ya dari kesempatan antara apa nih contohnya yang ada di kehidupan nyata, lalu saling melengkapi, coba cari lagi ya, seperti apa contohnya, lalu ada kemudahan transfer ya. Tugasnya Ibu tunggu sampai di hari Senin ya. Silakan kamu boleh konfirmasi lewat WA. Sekian, materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.